Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau kita buka di dalam tafsir Qurtubi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantiannya waktu malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat, hatinya bersih. Ayat ini kalau diartikan standarnya Kementerian Agama, ulul albab hanya punya akal. Ini korelasinya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Mujid. Berapa banyak orang yang hufadzul Quran, bahkan seartinya juga bisa. Tapi di sini liulil albab adalah orang-orang yang akalnya jernih, hatinya bersih. Nah, ini makanya ayat ini ada histori yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang masih selalu membanggakan nasab, yang selalu i'timad bisolahil aba, ini harus berpikir. Ayat ini diturunkan asal muasalnya waruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat lamma nuzilat hadhihi al-ayatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama yusalli fa'atahu Bilalun yu'dhinuhu bis-salati fara'ahu yabki faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Bilal afala akunu abadan syakura. Nah, ini harus jadi ibrah buat orang-orang yang selalu merasa dirinya lebih hebat, baik merasa dirinya lebih hebat karena ada hubungan biologis dengan orang-orang hebat, atau mungkin ideologis yang menurut mereka lebih hebat, begitu. Ini diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ayat ini diturunkan kepada baginda Rasul, itu kondisinya Kanjeng Nabi lagi melaksanakan sholat. Di sini adalah sholat sunnah. Kemudian ketika beliau sholat, melaksanakan sholat sunnah, fa'atahu Bilalun yu'dhinuhu bis-shalah. Datanglah sahabat Bilal bin Rabah yang tujuannya untuk azan pada waktu itu. Kita cerita sedikit. Kenapa ayat ini ulul albab yang akalnya bersih, hatinya jernih, ini berkaitan dengan hikayat Bilal bin Rabah. Bilal ini kalau kita lihat secara histori, maka kadang-kadang saya sedih ada orang yang mengatakan bersyukur kita berada di Indonesia. Coba kalau kita di Afrika jadi Bilal tuh, walaupun notasinya itu adalah gurau. Maka jangan merendahkan ketika ada orang, memang diceritakan dalam kitab Bilal ini bentuk badannya kurus, hitam, kan begitu. Jangan mentang-mentang kemudian warna kulitnya lebih bagus, hidungnya lebih mancung, matanya lebih bagus juga. Kemudian ada rasis menghinakan istiqrar li ghairi, menghinakan bangsa-bangsa yang lainnya. Bilal bin Rabah, beliau ini dari sejak lahir sudah menjadi budak sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Makanya harus jadi ibrah besar. Karena perbudakan itu zaman Rasul sudah dihapus. Jangan sampai kemudian karena ada kelompok-kelompok yang rasis, akhirnya secara tidak disadari mereka membuat perbudakan di era modern. Naudzubillahi min dzalik. Setelah Bilal bin Rabah menginjak remaja atau dewasa, sudah mempunyai pemikiran yang bagus. Ini asal-muasalnya beliau Bilal bin Rabah masuk Islam. Karena Bilal bin Rabah masuk Islam ini tidak ada paksaan ataupun doktrin langsung dari Rasulullah atau sahabat yang sudah masuk Islam. Ini perlu catatan. Artinya kalau ingin ikut jejak Rasul, itu gak perlu doktrin-doktrin dawir, gak perlu. Bilal bin Rabah, karena beliau ini adalah budak sahaya, apapun langkahnya dia, kemanapun tergantung pemiliknya. Seringkali ketika Islam ini disebarkan oleh baginda Rasul, Umayyah bin Khalaf yang memiliki Bilal, artinya yang menjadi rajanya Bilal pada waktu itu, majikannya, sering membicarakan tentang Muhammad bersama sahabatnya. Jadi bicaranya Umayyah bin Khalaf dengan sahabat-sahabatnya itu selalu menjelekkan Muhammad. Apa sih Muhammad ini? Wong gendeng. Anak kemarin sore kau mau bikin agama baru, menghinakan agama nenek moyang kita.
Itu sering didengar oleh Bilal bin Rabah. Tapi ada keanehan, ini pengakuan Bilal bin Rabah di dalam tarikh. Walaupun sedemikian rupa Umayyah bin Khalaf dan sahabatnya mencaci maki, menjelekkan Nabi Muhammad, tapi di sela-sela perbincangan selalu ada kalimat-kalimat yang justru memuji Muhammad. Makanya kalau saya tidak, kenapa para wali mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun lahum yahzanun, walaupun dibenci, dicaci maki, mereka gak susah. Karena memang ketika dicaci dimaki, itu kalau fuadnya itu gak bisa dibohongin, pasti mengakui kebaikannya. Jadi tercatat dalam sejarah, di sela-sela perbincangannya Umayyah bin Khalaf dengan sahabat sering mengatakan, Muhammad ini begini-begini jelek lah, tapi orangnya kok baik ya. Bahkan sifat karakternya sering diucapkan oleh Umayyah bin Khalaf, yang lisannya dia membenci. Ada sampai sewaktu dalam perbincangan itu fuadnya yang berbicara. Karena kalau fuad hati kecil itu, maka dabal fuadu maro'ah, itu janji Allah, selamanya tidak akan pernah berdusta dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Maka ketika ada orang yang benci dengan Gus Dur zaman dulu, padahal hati kecilnya mengakui, itu tidak pasti. Kan begitu. Karena terbungkus dengan penyakit hati itulah, hanya diolah dengan akal logika. Nah itulah hanya mulutnya yang mengeluarkan perkara-perkara yang jelek. Nah dari perbincangan setiap malam Umayyah bin Khalaf dengan sahabatnya Bilal ini penasaran, siapa sih Muhammad itu. Di sisi lain majikan saya menjelekkan Bilal, menjelekkan Nabi Muhammad, tapi di sela-sela perbincangan selalu ada kalimat-kalimat pujian buat Muhammad. Penasaran. Bahkan ketika suatu malam mendengar bahwa Muhammad mau membawa agama baru, ini akan berpotensi membahayakan kita semua, kata Umayyah bin Khalaf. Disitulah mulai hidayah Allah masuk ke dalam sanubarinya Bilal bin Rabah. Dan hebatnya Bilal bin Rabah pada waktu itu tidak bertanya kepada majikan. Ketika fuadnya menerima, oh ternyata inilah agama yang harus aku pegang, beliau Bilal bin Rabah datang langsung kepada baginda Rasul. Dan pada waktu itu dengan tangannya baginda Rasulullah, Bilal bin Rabah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Singkat cerita, terdengarlah kisah Bilal bin Rabah yang sudah masuk Islam kepada telinganya majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ini, karena dia majikannya, marah besar, gengsi bahasanya. Saya yang memberi makan, saya yang beli Bilal, bahasanya begitu. Kok sekarang Bilal khianat kepada saya dan mengimani agama yang dibawa oleh Muhammad. Marah besar. Maka begitu Bilal datang ke rumahnya Umayyah, tidak lama dari situ Umayyah menggiring Bilal, bahkan berkali-kali, hampir bikulli yaum, setiap hari mengalami penyiksaan yang sangat dahsyat. Bilal bin Rabah pernah dilemparkan kepada bara api, pernah Bilal bin Rabah dilemparkan kepada gurun pasir yang panas, bahkan dicambuki, bahkan dengan batu, bukan batu. Dalam kondisi seperti itu, walaupun Bilal bin Rabah artinya nyawanya terancam, walaupun pada hakikatnya umur ini adalah urusan Allah, rasanya diintervensi, diinterogasi oleh Umayyah bin Khalaf, tetap beliau hanya satu kata yang dikatakan. Dan ini sering dihikayatkan oleh Abu Ya, ahad, ahad. Itu fi kulli yaum, setiap hari mengalami penyiksaan. Sehingga pada satu hari datanglah Abu Bakar yang menyaksikan penyiksaannya Bilal oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Akhirnya kata Abu Bakar, hei Umayyah, apakah kamu tega membunuh orang hanya gara-gara ucapannya mengimani kepada Muhammad? Daripada begitu, saya bayar, maunya berapa? Pasti begitu. Bahkan akan saya bayar lebih daripada ketika engkau membeli Bilal. Ya yang namanya Umayyah bin Khalaf, daripada saya membunuh Bilal gak ada untungnya, mending saya jual aja kepada Abu Bakar. Harganya juga mahal gitu kan, dibeli dengan harga yang sedemikian rupa banyaknya. Makanya betul Abu Bakar ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar ini adalah sosok orang yang sangat bijaksana, orang yang sudah memerdekakan Tuhan kita. Siapa yang maksud Tuhan kita? Ya Bilal. Umar bin Khattab itu mengakui bahwa Bilal ini menjadi tuannya kita. Sementara pada masa kini ada orang-orang yang selalu mengatakan dirinya adalah tuannya, gak malu dengan Bilal. Kan begitu. Kalau kita lihat, Bilal ini siapa sih? Bilal bukan dari keturunan yang hebat. Bilal bukan orang-orang yang pintar pandai di dalam retorika agama. Tidak, beliau hanya ahad-ahad sehingga punya tugas jadi muadzin. Tapi keimanannya, ketakwaannya itulah yang membuat beliau mendapatkan penghargaan di sisi Allah. Ini sudah tuntas. Walaupun ibunya juga budak sahaya, keluarganya dari Habasyah ini memang menjadi budak sahaya, majikannya Umayyah bin Khalaf. Nah itu hikayat ceritanya. Bahkan ketika dibeli oleh Abu Bakar, akhirnya Bilal bin Rabah dimerdekakan. Hebat tidak? Hebat. Sekarang muncul lagi perbudakan modern. Lanjut ya, sedikit lagi nih, tadi belum selesai. Nah ketika Bilal bin Rabah adzan dan melihat Rasulullah dalam keadaan sholat, menangis. Selesai sholat, selesai adzan, Bilal bertanya kepada Rasul. Ini asal mulanya, ayat turun inna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Bilal,
Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atabaki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasul, ada apa? Aya naon anjeun kok ceurik? Itu bahasana, bahasa Sunda. Aya naon anjeun kok ceurik? Baliringan kalau bahasa Sunda. Kenapa engkau menangis ya Rasul? Sungguh Allah telah mengampuni dosamu wahai ya Rasul, baik dosa yang terlewat ataupun dosa yang akan datang, artinya maksum. Apalagi yang ditangisi, kata Bilal. Dosamu sudah diampuni, artinya maksum, yang sudah, yang terlewat, yang akan datang. Apa jawabannya kata Rasul? Rasulullah menjawab, faqala ya Bilal, hei Bilal, afala akunu abdan syakura wa laqad anzalallahu alayya al-lailata ayatan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Saya ini takut Bilal, saya khawatir saya ini tidak tergolong orang-orang yang bersyukur. Kanjeng Nabi aja masih kayak gitu. Ini kalau kita mencontoh ittiba'i Rasul, sudah semuanya terpeleset. Saya takut. Kenapa? Karena Allah itu menurunkan suatu ayat kepadaku di suatu malam hari yang bunyinya begini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kemudian tsumma qala, kata Nabi, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Dan ketika saya mendapatkan ayat tersebut yang Allah wahyukan, saya berpikir, sungguh celaka bagi siapa saja yang membaca ayat tersebut tapi tidak mau bertafakur. Karena ulul albab ini loh, ulul albab ini bukan hanya orang yang berakal saja. Maka di ayat selanjutnya itu ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu orang yang akalnya bersih, hatinya jernih, adalah orang yang mutawabatul dzikri, orang yang selalu istiqomah zikir, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbalik, bahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka selalu merenungkan ayat-ayat Allah, berpikir, bertafakkur. Khawatir kanjeng Nabi, kalau saya diberi wahyu, saya baca Al-Quran ini, ayat ini saya baca, tapi saya tidak bisa mentafakuri ayat tersebut, bahkan tidak bisa melaksanakan dari apa yang Allah wahyukan. Wailun, celaka. Tuh, naudzubillahi min. Gambarannya, ya, kenapa harus saya ungkap ayat ini berkaitan dengan Bilal? Satu, orang yang menjadi saksi tentang ulul albab itu bukan duriyah Nabi. Ya Bilal, makanya ojo sombong-sombong. Satu catatan. Dan sosok kanjeng Nabi sendiri yang sudah masuk masih mengatakan wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah siapapun itu. Bahkan beliau mengintrospeksi diri, termasuk saya juga akan celaka. Saya hanya bisa membaca ayat tapi tidak bisa merenungkan makna-makna tersurat sir di dalamnya. Nah, ini hebatnya bagi dalam pantas kalau kanjeng Nabi menjadi uswatun hasanah. Nah, itulah diantaranya adalah metode Abu Yamamah Ghufron mengajarkan para santri di sini. Jadi kalau ada sedikit-sedikit yang agak asing bahasa yang disampaikan oleh kawan-kawan, harus paham. Karena beliau mengajarkan sedemikian rupa bagaimana kita ini bukan afala taqilun. Konsep Al-Quran begitu. Afala taqilun, afala tatadzakkarun. Yang ujungnya adalah ulul albab. Maka saya pernah, kalau terjemahan dari Kementerian Agama ini terjemahan standar. Artinya kalimat terjemahan di situ adalah sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantiannya waktu malam dan siang itu adalah tanda kebesaran bagi Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau kita buka tafsir, bukan seperti itu maknanya. Ulul albab itu bukan hanya berakal, tapi akalnya bersih, hatinya jernih. Yang ketiga poinnya, sebenci apapun ini disaksikan oleh Bilal. Yang menggoreng, menjelekkan kanjeng Nabi Muhammad secara lisannya, fuadnya berkata Muhammad adalah orang hebat, Muhammad adalah uswah, dan itu disaksikan oleh Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang munafik.